Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semua yang selalu saya cintai dan Ustaz banggakan? Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Damhuri dalam pembelajaran tematik kita hari ini. Yang mana hari ini kita sudah memasuki kepada pembelajaran 5, subtema 3, tema 2. Ananda solih dan solihah semua yang selalu Ustaz muliakan, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah senantiasa selalu kita mulai dengan melaksanakan doa bersama terlebih dahulu untuk meminta kemudahan, kelancaran, serta keberkahan dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, anak-anak suri dan solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah senantiasa mudahkan, berkahi dan lancarkan setiap pembelajaran kita, khususnya pembelajaran kita yang kita laksanakan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak suri dan solihah semua, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Ustaz sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Anda lihat. Jadi fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu terfokus kepada 3 mata pembelajaran. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial, kemudian SBDP, serta matematika. Dengan rincian tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah 1. Dengan mengamati gambar dan teks, siswa mampu menjelaskan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. 2. Disajikan soal-soal, siswa mampu merubah pecahan persen ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. 3. Dengan mengamati contoh yang diberikan, siswa memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita yang kita laksanakan hari ini. Baiklah, Anda solih dan solihah semua yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Ya, marilah kita amati bersama gambar yang muncul berikut ini. Iya, Anda solih dan solihah semua, itu adalah beberapa contoh pemanfaatan dari bahan atau sumber daya alam yang berupa singkong yang dibuat ke dalam bahan-bahan makanan. Ya, di sana ada yang dibuat menjadi goreng singkong, rebus singkong, dan juga ada keripik singkong. Nah, di sana bisa Anda lihat itu adalah hanya beberapa contoh dari pemanfaatan singkong untuk kebutuhan masyarakat. Ya, nah sekarang coba ayo kita lihat teks tulis yang muncul berikut ini yang berkaitan dengan singkong. Yuk kita baca sama-sama. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi.
Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik ya. Nah, itulah manfaat sumber daya alam yang berupa singkong. Sekarang setelah mengetahui bagaimana manfaat singkong untuk kehidupan masyarakat, silakan Ananda Soli dan Soliha semua lihat pada halaman 125 di buku Ananda Soli dan Soliha semua, ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Silakan Ananda Soli dan Soliha semua menjawab pertanyaan yang ada di halaman 125 yang sebanyak 5 soal ya. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal sebagai sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikan lebih ringan. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar hingga 20%. 5. Memperpanjang usia mesin. 6. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipa, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau sekitar 20%-nya ya. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, ketika kita membicarakan tentang pecahan biasa dan pecahan persen itu bahwa pecahan persen dapat dirubah menjadi pecahan desimal, pecahan persen dapat dirubah menjadi pecahan biasa, dan pecahan biasa juga dapat dirubah menjadi pecahan persen. Nah, bagaimana cara merubah pecahan persen ke pecahan biasa dan sebaliknya? Marilah sama-sama kita simak video penjelasan mengenai mengubah pecahan persen ke pecahan biasa dan sebaliknya berikut ini. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana merubah suatu bilangan pecahan ke bentuk pecahan persen dan sebaliknya, merubah pecahan persen ke bentuk pecahan persen ke pecahan biasa ya. Nah, yuk sekarang kita langsung masuk kepada contoh yang ada di bukunya ya. Yuk kita lihat sekarang cara merubah bilangan pecahan biasa ke pecahan persen dulu ya. Ingat, persen itu maksudnya adalah per 100 ya, per 100, atau bisa kita buat menjadi 1/100 seperti ini ya. Itu yang harus kita ketahui. Jadi persen itu maksudnya adalah per 100, atau kita buat dalam bentuk pecahan dia adalah 1/100 ya. Nah, kalau seandainya kita lihat sekarang ada pecahan biasa 1/5.
Nah, misalnya diminta untuk merubah ke dalam bentuk pecahan persen, ya, dirubah ke dalam bentuk pecahan persen. Caranya sangat mudah, ya. Ingat, di sini adalah 100, ya. Jadi di sini langsung kita buat saja, ya. 100, mohon maaf. 100. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Sini kan masih kosong. Nah, caranya kita cari angka di sini yang kalau dikalikan dengan ini hasilnya adalah ini, ya. Angka di sini adalah ketika dikalikan ini hasilnya 100. Jadi yang bisa mencapai angka 100 ketika dikalikan 5 itu adalah 20. Karena 20 dikali 5 sama dengan 100. Sehingga, ya, 1/5 itu adalah sama dengan 20%, ya. Begitu ya, Nanda Soli dan Solihah semua. Kemudian, ya, kalau ada soal yang lebih besar, misalnya dengan angka 3/4 dikali dengan ini sama dengan berapa persen katanya, ya. Nah, caranya sama, ya. Caranya sama. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu dikalikan 100%, ya. Nah, bisa seperti ini caranya, ya. Nah, kalau begini caranya, ini dikali ini dibagi ini, jadi sama dengan 300 dibagi 4, ya. Dikali 100 dikali ini sama dengan persen, ya. Jadi 100 sudah dikalikan ini jadi persen. Nah, tinggal dicari 30 dibagi 4, dapatlah hasilnya, ya, berapa persen. Begitu ya, Nanda Soli dan Solihah semua. Jadi ada kalau untuk di atasnya yang 1 itu mudah mencarinya, ya. Sepertinya 1/4 lagi misalnya contohnya, ya. Saya berikan contoh 1/4 dibuat dalam bentuk persen. Nah, caranya seperti tadi, ya, per 100. Nah, kita cari di sini yang hasilnya ini dikali berapa hasilnya 100. Bisa seperti itu, ya. Atau bisa juga dengan cara yang seperti tadi, ya. Jadi 1/4 dikali 100%. Nah, ini sama dengan 100 bagi 4. Persen di sininya, tinggal nanti dapat hasilnya berapa persen, ya. Nah, itu untuk merubah pecahan biasa ke pecahan persen. Sekarang kita balik bahasanya, ya, merubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa, ya. Misalnya kita punya pecahan persen yaitu 35%. Nah, ini kita mau rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk menyelesaikan, ya, merubah pecahan persen ke pecahan biasa itu sangat mudah juga, ya. Jadi 35%, ingat persen itu adalah per 100. Jadi 35% itu sama dengan 35 per 100. Tinggal ini kita sederhanakan, ya. Dibagi berapa sama-sama, ya, atas sama bawah sama-sama dibagi berapa, kita bagi 5, ya. 35 bagi 5 itu tuh 7. Kemudian 100 dibagi 5 itu 20. Nah, jadi inilah dia, ya. Jadi 35% itu sama dengan 7/20, ya. Misalnya lagi kita buat 40% misalnya. 40% itu sama dengan 40 per 100. Nah, tinggal kita kecilkan, ya. Tinggal langsung kita kecilkan. 40 kita coba bagi 2, 20. Kemudian ini, ya, 100 kita bagi 2 jadi 5, jadi 50. Masih bisa. 20 dibagi 2 10. Ini 50 dibagi 2 itu adalah 25. Masih bisa enggak? Masih bisa, ya. Naikkan ke atas, ya. 10 dibagi berapa? Masih bisa. Bagi 5. Jadi 10 bagi 5 itu 2. Kemudian 25 bagi 5 itu 5. Jadi 40% itu sama dengan 2/5. Begitu, ya, Nanda Soli dan Solihah semua, cara merubah pecahan biasa ke pecahan persen dan pecahan persen ke pecahan biasa, ya.
Nah, begitulah penjelasan mengenai merubah pecahan biasa ke pecahan persen dan pecahan persen ke pecahan biasa ya. Sekarang Ananda Solih dan Solia semua, kita akan mempelajari tentang menyanyikan sebuah lagu dengan tempo yang rendah, tempo lambat, tempo sedang, dan tempo yang cepat, dengan tinggi dan rendah nada yang tepat ya. Hari ini kita akan mempelajari dan menyanyikan tentang lagu Kring Kring Ada Sepeda. Untuk mengetahui bagaimana lagu Kring Kring Ada Sepeda dinyanyikan, marilah kita simak bersama lagu Kring Kring Ada Sepeda berikut ini. Iya, itulah lagu Kring Kring Ada Sepeda. Ananda Solih dan Solia semua, kalau kita pandang, kalau kita dengarkan ya lagu Kring Kring Ada Sepeda, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lagu tersebut termasuk ke dalam lagu yang gembira ya. Ya, Ustadz kasih tahu, jadi Ustadz beritahu untuk lagu yang dinyanyikan dalam perasaan yang gembira ya, dalam keadaan senang, itu merupakan lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang sedang atau tempo yang cepat. Nah, khusus untuk lagu Kring Kring Ada Sepeda itu adalah lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang sedang. Nah, sekarang Ananda Solih dan Solia semua, silahkan Ananda praktekkan lagu Kring Kring Ada Sepeda di rumahnya masing-masing ya. Baiklah Ananda Solih dan Solia semua, itulah materi pembelajaran yang dapat Ustaz sampaikan kepada Ananda Solih dan Solia semua. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita simpulkan bersama terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, ayo kita lihat kesimpulannya bersama-sama. 1. Sumber daya alam yang berupa singkong dapat digunakan sebagai bahan makanan dan keperluan bahan baku industri. 2. Merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen dilakukan dengan mengalihkan pecahan biasa dengan 100%, dan pecahan persen dapat dilakukan dan merubah pecahan persen ke bentuk pecahan biasa dapat dilakukan dengan merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa per 100. 3.
lagu Kring-Kring Ada Sepeda, termasuk lagu gembira yang dinyanyikan dengan tempo yang sedang ya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Adapun untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang melakukan kampanye cinta lingkungan dan bermain bola zigzag. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya pada pembelajaran 6. Ya, sebelum nanti memasuki pembelajarannya, saya harapkan Ananda Soli dan Solihah semua sudah membaca terlebih dahulu terkait materi yang akan dipelajari. Fungsinya untuk apa? Agar Ananda bisa mengaitkan pengetahuan yang sudah Ananda dapatkan dengan pengetahuan yang nanti akan Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua itu dapat bermanfaat untuk membantu Ananda Soli dan Solihah semua dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.